ke pinggir laut mencari lokan. Lokan dimasak oleh Mak Uni. Salam sapa saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan untuk hadir di ruangan ini dalam acara pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna SPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11 di SDN 012 Tanjung Pinang Kota. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 012 Tanjung Pinang Kota, Ibu Rosna. Yang terhormat calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Ratna SPD, serta yang terhormat Bapak Ibu rekan majelis guru dan juga tenaga kependidikan SDN 012 Tanjung Pinang Kota. Baiklah, untuk memulai acara kita pada siang hari ini agar berjalan dengan lancar sampai dengan akhir nanti, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan doa dari Bapak Misnandar. Kepada Pak Misnandar, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, marilah kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min al-aqwali wal afat wa tahdilana ila al-hajat wa tutahhiruna ila min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha rasulullah min jami'il khairat fil hayati wal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alam at-tahwil. Allahumma faqihna fid din wa alam at-tahwil. Allahumma faqihna fid din wa alam at-tahwil. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Pak Misnandar yang telah membacakan doa untuk kita di siang hari ini. Semoga acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Amin. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Rosna, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang kelas 4
SD Negeri 012 Tanjung Kota dalam rangka membersamai Ibu Ratna sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang hari ini mengajak kita belajar bersama tentang apa itu budaya positif. Bapak Ibu yang saya banggakan, ya, untuk yang muslim, mari bersama-sama kita berselawat. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita mendapatkan syafaat yaumil mahsyar kelak dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nampak muka ini dah cerah, insya Allah dah makan macamnya. Amin ya. Baiklah Bapak Ibu, siang hari ini seperti judul yang dipaparkan oleh Ibu Ratna tentang apa itu budaya positif. Ini akan memberikan implementasi untuk kita, mengimbaskan kepada kita bahwa semua guru itu harus paham dan tahu apa itu budaya positif. Bapak Ibu guru, berdasarkan ahli pakar pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, itu mengibaratkan guru itu seperti petani, ya. Guru itu dianggap sebagai petani. Nah, seorang petani bertugas mempunyai pekerjaan bagaimana dia mempunyai prinsip bercocok tanam. Ketika dia bercocok tanam, supaya tanamannya itu tumbuh subur, dia harus menjaga, merawatnya. Ya, dia harus menjaga dan merawatnya. Ya. Bagaimana cara merawat dan menjaganya? Tentu dengan cara memberi pupuk, menyiram sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika kita menanam, memberi benih yang tepat kepada anak-anak murid kita dengan menjaganya, mendampinginya, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Terutama yang harus kita beban yang kita berikan kepada anak kita adalah bagaimana dia memiliki namanya budaya positif. Kalau anak-anak kita sudah memiliki yang namanya konsep budaya positif, dia tidak lagi memandang orang dengan cemoohan, dengan sebelah mata. Dia menghargai, ya. Nah, seorang guru juga harus bisa menghargai muridnya. Seorang guru juga harus bisa menghargai teman sejawatnya. Nah, ini yang dinamakan dengan budaya positif. Apa saja yang termasuk dalam budaya positif itu? Kita mengamalkan yang namanya disiplin positif, ya. Di kelas bagaimana membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Itu budaya. Ya, budaya itu yang namanya budaya positif. Memiliki kesepakatan kelas bersama-sama, dibuat bersama-sama, dilaksanakan bersama-sama. Kalau melanggar ada komitmennya. Iya, ada konsekuensinya. Terus apa lagi yang termasuk budaya positif? Seorang guru harus mengenal yang namanya 5 posisi kontrol. Ya, nanti dijelaskan, Ibu tak akan uraikan, nanti bulannya yang jelaskan ya. Nanti kalau Ibu uraikan, Ibu mulai jadi narasumber. Ya, Ibu hanya mengantar. Apalagi yang harus dikenal atau diketahui oleh guru? Bagaimana segitiga restitusi? Anak yang bermasalah, apakah harus dimarah? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nanti Bu Ratna bawa kita belajar bersama-sama. Ya, jadi ada yang namanya disiplin positif, ya. Ada yang namanya posisi kontrol, segitiga restitusi. Ada yang namanya nanti motivasi yang harus kita berikan kepada anak. Terus ada lagi, terkadang seorang guru itu harus bisa mengambil satu keputusan yang berat. Antara ini namanya etika dilema, gitu. Dia harus mengambil keputusan yang tidak merugikan satu pihak, menguntungkan satu pihak, tapi dia berat. Bagaimana dia memilih satu konsep yang benar sehingga bermanfaat. Nah, ini akan diantarkan oleh Bu Ratna untuk kita belajar bersama-sama ya. Mau belajar? Amin. Bu Ratna, tuangkan semua ilmu yang Ibu dapatkan di kegiatan pembekalan guru penggerak, bagikan, imbaskan dengan semua teman sehingga ilmunya sama
banyak didapatkan oleh semua teman seperti yang didapatkan di bulannya. Itu aja dari Ibu. Yuk belajar bersama, kita bergerak bersama, insya Allah maju bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan kata sambutannya. Satu hal yang saya ingat dari Ibu, yaitu kita bukan hanya mengajar, tetapi kita juga harus belajar, ya Bapak Ibu ya. Baiklah, untuk selanjutnya acara kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya acara kita yaitu pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Bu Ratna, saya silakan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah. Pak Mis ngantuk ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat kita berkumpul bersama-sama, dapat saya implementasikan apa yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak. Tak lupa salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta rekan-rekan majelis guru dan staf tata usaha. Terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengimplementasikan kegiatan ini kepada teman-teman semua agar mendapatkan ilmu yang sama dengan apa yang sudah saya dapatkan. Terima kasih juga buat teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya untuk kita dapat berbagi, berkolaborasi dan berdiskusi di dalam kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, mungkin kurang semangat, saya minta berdiri dulu sebentar. Kalau kemarin kita main pada tepuk-tepuk, kalau sekarang kita cuma 2, 4, 6, 7 kata mungkin. Jadi tepuk semangat, tetapi beda dengan tepuk semangat yang kayak biasa tepuk semangat tepuk semangat enggak. Tapi saya minta seperti ini, saya contoh tepuk semangat, tepuk ngat semangat bisa? Oke, kita tes dulu. Tepuk semangat semangat. Ulang lagi sekali. Tepuk semangat semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan sebetulnya bukan sebagai narasumber tetapi mendiseminasikan apa yang sudah saya dapatkan di dalam pendidikan calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini betul sekali kata kepala sekolah, yaitu tugas guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satunya adalah menuntun. Contohnya kita itu sebagai petani tidak mungkin menanam padi pengennya tumbuh jagung, tidak bisa. Kita tidak bisa mengubah karakter anak, kita tidak bisa mengubah, tetapi dengan cara apa? Bukan dengan paksaan, yaitu salah satunya dengan cara menuntun. Contohnya tadi tanaman padi kita maunya seperti apa? Maunya dia subur, maunya dia tumbuh rimbun atau segala macam. Itulah cara kita menuntun, yaitu memberi pupuk. Sama juga dengan siswa, dengan cara menuntun mereka lah untuk menjadi anak-anak yang bisa mengimplementasikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, di sini sudah terpaparkan yaitu tentang budaya positif. Nah,
Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin Bapak Ibu tahu, mungkin ada yang bisa memberikan masukannya apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin dari, kalau tidak bisa memberi pengertiannya, memberi contoh boleh. Contoh dari budaya positif itu seperti apa? Sebelum saya masuk ke segmen berikutnya, ada Bapak Ibu? Boleh? Oke, baik Bu Aini, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nana. Izin Bu, setelah kawan-kawan, mungkin di sini budaya positif kalau menurut saya mungkin terutamanya terkhusus buat peserta didik. Nah, itu adalah salah satu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh siswa, baik itu kegiatan atau tingkah laku mereka yang sifatnya lebih mengarahkan ke perilaku yang baik, tanpa diiming-imingi atau dijanjikan dengan imbalan atau tanpa dikasih hukuman. Jadi atas dasar kesadaran peserta didik tersebut berperilaku positif. Nah, itu menurut saya. Terima kasih. Baik Bu Ain, luar biasa sekali jawaban dari Bu Ain. Memang benar, budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan atau sudah tertanam kepada anak. Ini bukan dari anak saja, tetapi guru juga sudah harus menanamkan budaya positif agar siswa kita mengikuti. Misal contoh dari sini, contoh budaya positif yang akan kita terapkan agar siswa kita ikut. Contohnya misalnya kita datang tepat waktu. Nah, berarti walaupun tanpa teguran dari kepala sekolah ataupun dari apresiasi dari kepala sekolah, nah kita sudah, oh ini kewajiban saya, harusnya datang jam sekian. Untuk apa? Agar siswa mencontohkan apa yang sudah kita buat. Itu disebut dengan budaya positif. Terima kasih Bu Ain dan kawan-kawan yang lain. Baik. Nah, apa aja konsep inti budaya positif? Yang pertama adalah perubahan dari paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari 8 ini insya Allah akan saya uraikan satu persatu. Semoga waktunya cukup ya Bapak Ibu ya. Baik, nah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, nih Bapak Ibu, dari awal COVID-19 pemerintah kita sudah menerapkan yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu peralihan dari pembelajaran K13 yang kemudian berubah menjadi pembelajaran yang merdeka belajar, yaitu ini termasuk ke dalam untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini dia. Kemudian, nah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini biasanya kita itu ini ilustrasi guru mengontrol murid, itu gurunya luar biasa tuh. Nah, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini biasanya tertanam pada diri kita secara tanpa kita sadari. Dari awal mungkin sampai sekarang pun ada terbersit, udah, yuk anak-anak ikut saya. Pokoknya bapak, kamu harus ikut bapak. Ini harus begini, ini harus begini. Ini salah sebetulnya. Ini miskonsepsi. Anak harus ikut kata kita. Sebetulnya tidak. Makanya tadi dari awal saya terangkan bahwa pendidikan atau anak itu yaitu menuntun. Kita cuma menuntun anak. Jadi maunya anak apa?
Seperti ini contoh ilustrasinya. Kemudian, nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ini sama-sama sudah kita pelajari kemarin ya Bu Ain ya, Bu Rosna juga, sama-sama kita alhamdulillah sudah dapat duluan, kemudian sudah kita implementasikan dengan rekan-rekan melalui IHP dan pertemuan seperti ini juga. Nah, stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama, tetapi kalau menurut teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Sebetulnya berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa melihat anak itu sama. Anak itu tetap berbeda karena karakter anak itu, satu orang anak itu berbeda luar biasa, apalagi 28 dan lebih. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain harus ikut dengan pandangan kita, tak bisa. Tandanya ini egois namanya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk teori kontrol ini berbeda. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang kita melihat anak ini nakal luar biasa. Sebetulnya tidak ada tujuan. Kalau menurut teori kontrol itu perilaku yang ditampilkan anak tersebut sebetulnya ada tujuannya. Cuma kita ini kadang-kadang yang namanya kita egois, ngada-ngada. Sebetulnya tidak, ada tujuannya, yaitu minta perhatian, butuh kasih sayang. Sebetulnya seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebetulnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri, sama-sama kita ketahui adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nih, yuklah Bu Ain, yuk kita jajan situ. Tak ada cepat dong. Kalau tak, itu termasuk sudah ada paksaan. Kalau udah gagal, kita mau rujuk, udah mulai tuh ada paksaan. Tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini kalau tak mau jadi harusnya seperti apa? Jadi ada apa namanya? Timbal balik, kemudian mencari pembanding, kemudian mencari solusi. Solusinya seperti apa? Maunya bagaimana? Seperti ini. Kemudian model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol ini model berpikir harus menang-menang, jadi setara. Tidak ada kok kalah aku menang, tidak, tapi harus sama. Kemudian, nah ini kita baru masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke sebelahnya itu, saya mau tanya dulu. Nah, kalau saya sebutkan disiplin, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Kalau saya sebutkan disiplin, mendengar aja kata-kata disiplin ini, apa yang terbersih di dalam pikiran Bapak Ibu? Aturan. Pak Lancar. Biasa kita Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Seperti yang Ibu Ratna sampaikan tadi, apabila disebut kata disiplin, bagi saya lah itu biasanya kita tidak jauh lari dengan peraturan atau tata tertib. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Kain? Ada? Ada? Apa tadi disiplin tadi? Aturan. Itu boleh tertib. Itu menurut Reni. Oh, Bu Reni ya, Bu Reni. Terima kasih. Oke, selamat siang buat kita semua. Menurut saya, disiplin itu suatu kegiatan yang dilakukan secara tepat waktu. Siap. Jadi intinya itu tepat waktu. Oke, siap. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Reni. Pak Min, Bunda boleh. Jawab aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, disiplin positif apa yang kita berikan pada anak-anak, kita sepakati bersama-sama untuk tujuan bersama-sama. Misalnya anak-anak
hari ini kita harus melapor dulu sebelum keluar, tunjuk tangan, sepakat atau tidak, setuju atau tidak. Nanti kan ada anak-anak bilang setuju Bu. Ya, itu termasuk salah satu dari disiplin positif. Oke, terima kasih. Udah jauh, udah jauh. Saya mau bilang sudah kan dari mana? Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah luar biasa pemahaman dari Bapak Ibu. Walaupun belum saya sampaikan, sudah sampai duluan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, betul tadi saya tidak menyalahkan apa yang dikatakan disampaikan Pak Murad, apa yang disampaikan Bu Reni, apa yang disampaikan Bu Hendrawati, itu semuanya betul. Yang namanya disiplin adalah salah satu menerapkan atau keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama. Tetapi di sini kenapa disebut dengan disiplin positif, yaitu mendisiplinkan diri, memaksimalkan diri kita yang keluarnya dari intrinsik, yaitu dari dalam diri kita, tetapi bukan melalui hukuman atau apresiasi yang sudah dijanjikan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tugas kita ini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan malahan dari kita siapa yang buat ini nanti Bapak hukum. Nah, tetapi itu sudah eksternal. Kalau sudah ada hukuman, hadiah, itu sudah eksternal. Berarti ada harapan, mengharapkan. Kemudian, nah, apa saja yang nilai-nilai kebajikan? Yaitu nilai-nilai yang ada di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang setiap hari kita nyanyikan untuk anak-anak kita. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Ini semua sudah tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian dapat dipercaya juga ini. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kemudian kesenangan. Nah, di sini saya kasih contoh, misal kasih sayang. Ada tadi satu anak yang sudah saya bilang tadi, ada anak gimana, Bu, kami begini. Sebetulnya kita kadang risihlah anak ini sikit-sikit ngadu. Sebetulnya anak tersebut ada tujuan yang mau disampaikan, tetapi dia tak mungkin, Bu, kami ini orang tua tak sayang kami, tapi kami butuh kasih sayang, kan tak mungkin. Kebiasaan anak itu biasanya, Ibu tengok Bu, ini mukul kami biasanya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan anak tersebut dan yang suka mengadu seperti itu biasanya kebutuhannya kasih sayang dan rasa diterima. Dia pengen diterima, dia pengen sama-sama bermain, itu kasih sayang. Kemudian kebebasan seperti apa? Misal kata Bu Ain, contoh ya Bu Ain ya, kamu harus nulis dari sini ya, yang ini ditulis. Tapi dia tak mau, Bu, saya tak mau nulis yang ini, saya maunya menggambar. Nah, itulah kebebasan anak, kita tidak bisa memaksa. Anak harus nulis, padahal kebebasannya yaitu dia maunya menggambar. Itu kebutuhan dasar melalui kebebasan. Kesenangan, kami tadi main kejar-kejaran dengan Bu Ain, dapat kami kejar Bu Ain, itu dia merasa senang. Nah, itu seperti itu contohnya. Kemudian penguasaan, ternyata Bu Ain itu baik loh dengan kami. Tadi kami ditegurnya, nah, itu sudah termasuk dengan penguasaan. Ada kenal Bu Ain gitu. Kemudian manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara yang akan melanggar aturan. Nah, ini biasanya kebutuhan dasar dari manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kadang kalau dengan secara halus tak mau juga, biasanya kita dengan cara paksaan. Nah, ini sebetulnya tidak boleh. Kemudian, nah ini ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini.
Makanan, pakaian, tempat tinggal ini biasanya pertama hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ini berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaannya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, ini penguasaan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau kesenangan tadi seperti tadi ya Bu Ain, contoh bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan sedikit. Mengapa sebagai guru kita harus memahami kebutuhan dasar murid? Tadi kita sudah sama-sama memahami kenapa ini kesenangan apa, kemudian penguasaan untuk apa. Untuk apa kita harus mengetahui? Kita harus mengetahui kebutuhan dasar murid agar apa? Ada Bu Ain? Bu Ain? Oke. Ibu Ain itu pinjam. Baik, terima kasih Bu Ratna. Nah, di sini kita diminta, kita pastinya semua merasa mengapa kita sebagai guru itu harus memahami kebutuhan dasar murid, kebutuhan dasar siswa. Nah, kalau di sini mungkin semua guru merasa karena murid itu membutuhkan kita untuk apa sih? Nah, jadi kalau kita memahami kebutuhan dasar murid, mungkin kedepannya peserta didik itu merasa nyaman saat belajar. Dia merasa nyaman mengeluarkan pemikiran dia. Itu mungkin kalau menurut saya. Dia merasa nyaman berada di samping kita. Dia merasa nyaman menyampaikan apapun yang dia rasa tidak nyaman di hatinya. Nah, dengan kita sebagai guru memahami apa sih yang dia mau, nah mungkin itu dia akan merasa nyaman di sekolah. Kemudian dia juga merasa menjadikan sekolah itu adalah sekolah impian dia. Rumah kedua ya. Nah, rumah kedua Bu, mungkin setelah orang tuanya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin dari saya agak dipersempit sedikit ya. Mengapa sebagai guru kita harus memahami kebutuhan dasar murid. Kalau saya ambilnya di pembelajaran. Jadi di pembelajaran di kelas. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasar murid seperti apa murid itu. Murid ini kelakuannya seperti apa, sikapnya seperti apa, kemudian gaya belajarnya seperti apa. Untuk mengetahui pembelajaran yang di kelas itu sesuai dengan kebutuhan dia, menyenangkan. Supaya kalau di kelas itu dia belajar itu enak gitu, karena kita sudah tahu dasarnya. Mungkin di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Nah, dari jawaban Bu Ain dan Pak Isnandar itu betul-betul udah mengena betul. Kenapa kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar murid? Nah, dari sini Bapak Ibu, kalaulah sudah guru itu, seorang guru sudah memahami kebutuhan murid seperti apa, berarti dalam pembelajaran anak itu sudah merasa nyaman. Di dalam kelas sudah merasa nyaman. Oh, guru ini ternyata seperti ini. Oh, ibu udah tahu kami ini ternyata gini. Nah, ada timbal baliknya. Apa yang kita sampaikan di dalam pembelajaran itu cepat masuk, mengena. Tetapi kalau sudah seorang guru tidak memahami kebutuhan dasar murid, maunya murid ini seperti apa, maunya ini bagaimana, belajarnya ini seperti apa, tidak akan masuk suatu pembelajaran apapun yang disampaikan oleh guru tersebut. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Nah, ini dia. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Yang dari awal tadi sudah saya jelaskan tadi. Motivasi ekstrinsik itu yang berasal dari luar. Ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, kata siswa ini contohnya, aku udah datang cepat lah, nanti dihukum Pak Yudi. Karena ini sudah timbul bukan motivasi dari dalam diri dia, cuma takut karena hukuman dari Pak Yudi tadi. Jadi secara tak langsung dia sudah keluar motivasinya, yaitu ekstrinsik karena takut tadi. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Aku udah datang pagi-pagi lah, selain dapat
selain takut kena hukuman, yang kedua adalah biar dapat ini dari kepala sekolah, dapat piala, dapat datang cepat. Ibu Pela? Ya, ini sebetulnya tidak. Nah, ini sudah motivasi ekstrinsik. Jadi ini kita berbuat itu untuk mendapatkan imbalan, iya juga. Kemudian yang kedua adalah takut akan dihukum. Nah, ini sebetulnya sebetulnya kurang baik karena bukan berasal dari dalam dirinya. Tapi yang lebih bagusnya yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang di sini adalah dia sudah tertanam bahwa ini tanggung jawab saya harus datang tepat waktu. Saya sebagai siswa harus seperti ini, apalagi saya seorang guru. Saya harus menunjukkan budaya positif agar siswa saya menjadi siswa yang mengikuti apa yang saya perbuat. Kemudian, nah, dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Apakah yang mendapat imbalan, atau mendapat hukuman, atau ada yang muncul dari diri dia sendiri? Kalau menurut Bapak Ibu, dari sekolah kita aja. Bu Vela, dari ketiga tadi kan ada pertama mau mendapatkan imbalan, motivasi anak, kemudian mendapatkan penghargaan. Yang ketiga muncul dari dalam diri dia sendiri bahwa dia tahu oh ini kalau ini melanggar aturan, sudah muncul dari diri dia sendiri. Dari ketiga yang saya sebutkan tadi, kalau murid-murid kita itu biasanya yang paling banyak mendasari itu yang mana? Rata-ratanya kalau di sekolah kita. Kalau untuk di sekolah kita, ketiga-tiganya itu sudah ada anak kita, cuma yang lebih identiknya itu yang kedua, mendapatkan penghargaan dan hadiah. Nah, karena dengan adanya penghargaan dan hadiah, anak-anak tersebut tuh merasa lebih senang. Anak itu kan ingin selalu dipuji, ingin selalu dinilai lebih baik. Nah, jadi mereka itu lebih identiknya itu yang kedua. Oke, siap. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang bunda? Ya, menyambung tadi yang tentang tiga tadi apa tadi? Hukuman ya, hukuman ketiga-tiganya di sekolah kita ada kan sebenarnya, termasuk saya sendiri ada, tapi tidak banyak yang pertama itu. Kemudian yang kedua ini, betul kata Bu Bella, yang kedua ini mendapatkan ujian itu yaitu hadiah. Biarpun segitiga institusi ini masih miskonsepsi sebenarnya, karena ada juga yang tidak boleh hadiah, ya kan? Ada juga bisa memakai hadiah. Tapi saya teringat kepada Bu Rosman tadi, ya waktu dulu dia mengajarkan itu dia bilang jangan diberitahu hadiah itu. Nah, itu yang lebih mengena sebenarnya, karena tentang hadiah ini masih perdebatan. Tapi kita ambil jalan tengah yang saya terima dari Bu Rosman itu jangan dikasih tahu, nah seperti itu. Nah, kemudian yang apa nih? Yang nomor 3 itu dan nilai-nilai positif, budaya positif dari diri, tertanam dari dirinya sendiri. Itu sebenarnya kalau saya tengok disiplin ini luas, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah, di masyarakat, ya kan? Tetapi disiplin itu seperti aturan atau nilai-nilai. Jadi seperti kita tahu ada aturan tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Jadi di dalam diri dia biarpun itu tidak diaturkan atau diundang-undang, oh ini baik, ya kan? Oh ini apa nih? Kita tanamkan di budaya positif pada diri mereka seperti kita di apa nih? Ada jalan itu ada kaca atau ada paku, ya kan itu tidak ada aturannya. Nah, itu boleh dipinggirkan gitu. Itu harus ditanam pada diri mereka. Jadi saya lebih luas disiplin positif untuk ditanamkan diri mereka. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Baik, dari ketiga motivasi tadi betul sekali ada tiga-tiganya yang sudah ditanamkan anak kita. Masih yang satu kedua memang ya takut mendapatkan hukuman. Yang kedua itu memperoleh hadiah, mengharapkan hadiah. Sebetulnya
mendapatkan hadiah ini memang sah-sah saja sesuai dengan yang sudah saya dapatkan, juga dengan yang sudah dijelaskan kemarin Bu Rosna. Tetapi dalam jangka waktu lama itu tidak bisa bertahan, cuma sebentar, sudahlah biar aja lah. Nah ya betul, nanti dapat hadiah, ternyata besok udah nggak dapat hadiah lagi. Jadi ini anak cuma motivasinya cuma sebentar, tidak bertahan lama. Tetapi jika menerapkan dengan motivasi dari dalam diri dia sendiri, itu punya jangka waktu yang bertahan yang sangat lama. Yang tadi, kemudian yang hadiah sebetulnya memang sah-sah saja, tetapi memang betul tidak boleh dijanjikan. Itu pun tidak boleh sering-sering, karena nanti anak ibunya dia pasti tidak hadiah. Kadang-kadang ibu ya tak dapat ternyata. Nah takutnya seperti itu anak. Kemudian baik, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, kita aja yang mau hukum anak itu. Kemudian berubah hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Nah di sini Bapak Ibu, contoh dari sini hukuman ini kadang-kadang kita sering memberi hukuman deh ke anak melangkat nih, udah suruh lari lah 100 kali. Nah itu satu arah itu apa? Ini sudah termasuk nih hukuman fisik atau psikis. Ya Allah, sampai 100 kali berlari ini gimana kaki? Seperti itu. Kemudian ada lagi, dia tak tahu nih apa yang akan terjadi, apakah dia dilibatkan atau tidak. Cuma kita yang tahu, kita mau apa anak tersebut. Kemudian kalau konsekuensi anak datang terlambat. Kamu datang terlambat, konsekuensinya apa? Tetapi anak sudah ditekankan juga, ini tidak boleh. Ini sebetulnya tidak boleh. Ini sikap guru selalu memonitor anak. Kita kan selalu seperti itu kan sifat kita nih, memonitor anak. Nah, kamu datang terlambat, maunya kamu udah terlambat, maunya kamu seperti apa? Nah, itu konsekuensi sebetulnya tidak boleh. Nah, yang ketiga nih yang harus kita tanamkan dari sekarang. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Anak datang terlambat. Datang terlambat lagi. Berapa kali perasaan ibu? Nanti dia jawab sendiri. Tetapi bukan kita yang menekan, anak tersebut yang menguraikan. Dia bu, tadi kami datang terlambat. Oh ya, datang terlambat. Kenapa nggak datang terlambat? Contohnya ya, alhamdulillah kemarin yang Rizky Al-Fajri sama Febri dua-dua bertumbuk sampai luka. Saya coba kemarin, biasanya kan pakai bentak meja, saya coba dua-duanya dengan restitusi. Alhamdulillah nangis dulu, senang hati saya. Alhamdulillah. Jadi ini kita mencoba. Kenapa nak sampai bertengkar tadi berlari sampai kening berdarah-darah? Iya bu, kami kesal, ini waktu kami begini-begini, satu-satu dulu. Udah selesai gitu, udah selesai. Kenapa sampai begitu? Dia waktu kami ngejek. Jadi solusi kita adalah memvalidasi tindakannya, menetralkan dulu. Oh kamu diejek, ibu pun nak. Kalau ibu diejek, mungkin ibu buat seperti itu, mungkin malahan lebih. Itu kita harus menetralkan. Validasi tindakan yang salah itu harus. Kalau kita tak buat itu, berarti ibu ini menekan kita. Oh ibu ini ternyata masalah juga ternyata. Nah dia udah mikir gitu. Ya, tetapi di sini ibu bukan mencari kesalahan kalian. Ibu mau tahu solusinya bagaimana ya kalau sudah seperti ini. Apakah kalian punya solusi? Nanti dia keluarkan sendiri. Nah itu saya sudah mencoba, alhamdulillah sudah berhasil 2 orang anak. Baik Bapak Ibu. Nah hukuman atau konsekuensi. 1. Mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Ini konsekuensi atau hukuman? Bapak Ibu jawab. Konsekuensi. Nanti kita tunggu dulu, nanti baru kita cekkan jawabannya. Yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Konsekuensi. Keempat, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Kemudian kelima, membersihkan WC
mengumpulkan tugas. Oke, kita cek jawabannya. Cek. Tepuk tangan dulu. Mantap. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Nah, ini saya memang menggambarkan otak kita karena otak kita ini termasuk yang mengontrol diri kita. Pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengamat, dan manajer. Ini kemarin sudah dibagikan oleh Ibu Kepala Sekolah video. Jadi di sini nanti video saya sendiri dengan murid saya sendiri, insya Allah akan saya tunjukkan cara merestitusi murid seperti apa. Kemudian ini 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita dari dulu sampai sekarang masih ada. Contoh penghukum. Kok kalau datang terlambat lagi awas kau ya? Habis kau bapak hukum. Berdiri di situ. Nah, itu contoh hukum. Biasanya masih ada. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ayo Lana, tolonglah nanti ibu ditegur kepala sekolah, jangan buat macam gitu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Ayo, ada Bapak Ibu seperti itu. Antar dulu. Ada tak? Ada ya Pak ya. Kemudian teman. Nah, teman. Kalau yang di teman ini, ibu lah, kan itu biasa kawan. Tapi ada kelemahan teman ini, dia maunya sama kita aja. Guru yang lain tidak akan mau dengar. Ini kelemahannya teman. Dia maunya sama Pak Murad aja lah. Pak Murad agak kami macam kawan. Yang lain tiba-tiba saya tidak tahu kalau karena bantu Bu Ratna diri, dia tak akan mau dia. Kecuali Pak Murad yang bunyi, tolong nak bantu Bu Ratna, baru dia mau. Itu kelemahan yang teman. Pembuat rasa bersalah ini trauma pada anak juga, apalagi penghukum. Kemudian yang keempat adalah pengamat, melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Ini biasanya aja nih. Pengamatnya sama dengan pemantau. Aku tengok aja tahu deh, tunggu. Itu biasanya seperti itu. Kemudian manajer. Nah, kalau manajer ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di posisi manajer ini kita berdiskusi yang dikatakan tadi, seperti yang saya jelaskan tadi. Disinilah kita menggunakan restitusi atau berdiskusi mencari jati diri murid tersebut. Nah, nih Bapak Ibu, kasus 1. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini hukumankah? Konsekuensikah? Hukumankah? Kemudian membuat rasa bersalahkah? Manajerkah? Atau teman? Hormat pada bendera selama hukuman. Mantap. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Itu apa tuh? Pembuat rasa bersalah. Oke, kita cek dulu jawabannya, betul atau enggak? Betul, tepuk tangan. Lagi. Dah jumlah isi dia. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak yang sekali ini aja, kan? Itu biasa seperti itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nanti temannya. Kemudian pemantau. Nah, kamu ini sudah melanggar peraturan sekolah nih. Kamu tahu tak konsekuensinya itu seperti apa? Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu contoh dari pemantau. Ini demo aja, mencari kesalahan-kesalahan. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari sini manajer. Kita diharapkan sebagai manajer. Oke, sini saya minta pendapat Bapak Ibu. Posisi kontrol di manakah Bapak Ibu saat ini? Saya minta tolong kawan-kawan. Satu. Oke. Saya minta Pak Mis siapa? Iya. Pak Mis sebagai apa? Saya pemantau. Bagaimana contoh Pak? Kasih Ya, contoh. contoh di sini kita kan sekarang dalam artian kegiatan namanya program. Ya, saya perhatikan Bu, di antara buahnya nyalalah semuanya. Ya kan saya melihat dari satu persatu, dari guru mau menyampaikan suatu hal, suatu pendapat, ya kan? Saya mantau aja. Kalau dengan siswa Pak? Kalau siswa ya, kalau siswa mantau.
Kalau di siswaan ini saya hanya memantau di bagian lingkungan atau di Pemantau Pak ya? iya saya memantau di apa nih di luar di lingkungan lah ya, bukan di luar lingkungan kan berarti di luar sekolah, jadi di dalam sekolah ya kan. Saya memantau, saya lihat anak-anak itu gerak-gerik dia bermain, gerak-gerik dia berteman dengan sesama dengan entah itu dia dari adik ataupun kakak kelasnya bertemu dengan adik kelasnya. Jadi istilahnya saya sebagai memantau melihat lah ya dalam. Jadi kalau misalnya nampak miss itu gimana tuh? Nanggapinnya? Miss, bertemu miss. Maksudnya gini, Hah? ada yang kurang nih dengan anaknya tak sesuai nih mau diapakan? Oh ya. Jadi kalau selama ini saya melihat Pak Mis, mungkin Bu Ratna tolong kasih clue untuk Pak Mis ini, jika Pak Mis menghadapi satu masalah terhadap anak itu misalnya dia itu melanggar aturan, Pak Mis itu orangnya langsung hukum atau membuat rasa bersalah atau jadi temannya anak atau pemantau atau manajer gitu. Jadi ini anak disalah nih, udahlah langsung klinik lapangan. Apakah Pak Mis itu orangnya seperti itu? saya biasanya gini Bu, ada juga anak-anak itu masalah, ada Bu di lingkungan Bu ya, bermasalah. Jadi mereka itu, misalnya saya menampak anak merasa, ada juga anak itu mengadu kepada saya, Pak, ini Pak si A dengan B berkelahi Pak, ya Bu ya. Jadi di mana anak itu berkelahi, saya dekatin mereka. Nah itu, jadi ada pengaduan daripada anak. Jadi saya nasihatin ya. Berarti sudah pemantau. Pemantaunya Bu. Pemantau yang terbaik biasa. Oke, terima kasih. Mungkin Lela, Paula sebagai apa Pak? Jujur Pak, jujur aja. Tidak masalah. Kalau saya, tipikal saya itu pemantau. Jadi bagi anak di kelas di lapangan saya perhatikan saja dulu. Jadi ada waktu kalau saya perhatikan. Pemantau. Oke, lanjut Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk mencerna 5 posisi kontrol ini. Terus terang Bu, saya 55 ini ada. 55 ini saya ada. Jadi sebenarnya kita tengok posisi anak. Ya, yang paling baik ya kalau kita ingin sebagai guru itu manajer. Tapi kita tengok posisi anak. Di situ kan anak misalnya ada datang terlambat. Posisi mana yang bagus kita terapkan? Nah, di posisi mana kita sebenarnya? Kan anak-anak ini berbeda-beda sifatnya. Kalau kita manajer, semua ada anak yang begitu nakal, tapi bisa kita di manajer kan, itu harus membentuk hukuman, itu juga ada. Tapi kan tidak semua seperti itu. Jadi guru itu dituntut memang yang nomor 5 ini. Tetapi sifat anak itu kita semua harus pakai sebenarnya. Nah, tapi tidak semua yang lebih baik itu kan manajer. Jadi sebenarnya anak terlambat, ya kita tanyakan seperti anak, kesepakatan kelasnya seperti apa. Nah, kan seperti itu. Jadi dia merasa tidak bersalah, dia ada tertanam dirinya sendiri yang tadi kita disiplin tadi itu. Nah, kita bawanya mau kemana gitu. Kan ada anak betul-betul dikasih tahu nggak bisa, dikasih 3 kali itu. Nah, itulah gunanya BK, itulah gunanya tiga institusi. Nah, seperti itu kalau saya. Tapi kita sebagai guru itu itu tetap ada tuh 55 itu. Penghukum juga saya ada. Nah, terus terang saya bilang penghukum karena kita tahu karakter ini kalau tak hukum kita dijadikan main. Kan seperti itu. Nah, kita berubah, ada juga anak berubah. Kan ada sesuatu harus ini baru ikut. Kan seperti itu. Tetapi guru itu memantau itu lebih banyak guru banyak kita juga memantau. Jadi 55 ini sebagai teman itu kita bisa ini sebagai teman. Nah kita ini dia ikut gitu. Tetapi teman kita ada kekurangan, takut dia nanti lama-lama dia injak kepala kan seperti itu. Nah, jadi merasa bersalah juga saya juga ada. Jadi kalau saya tengok untuk pembelajaran budaya positif ini kayaknya nomor 5 itu dah yang dibawa oleh kita seperti itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuni. Baik, luar biasa. Jadi di sini Dari kelima-lima memang betul maunya kita tuh yang perfect lah, mau seperti manajer, tetapi
kita ini manusia biasa, sesuai dengan namanya juga posisi kontrol. Jadi di sini ada masanya kita menggunakan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman juga ada, boleh. Kemudian pemantau juga boleh. Ini sudah saya dapatkan. Kemudian ini juga yang sudah saya tanyakan dengan fasilitator. Kemudian sudah saya tanyakan juga dengan strukturnya. Ini 55 ini boleh kita gunakan sesuai dengan kondisi. Betul. Saya memang menunggu jawaban dari kawan-kawan yang pas ngena seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, luar biasa sekali, tepuk tangan dulu. Jadi 55 ini boleh kita gunakan. Tapi memang betul, maunya kita manajer. Ada satu masa pada saat kondisi apa? Misal anak merokok atau anak buka maaf yang video yang tak bagus bawa HP. Itu kita tidak bisa langsung memberi. Pertama kita manajer. Oke, manajer kita tidak bisa harus turun, kita langsung ke penghukum. Ini sudah ada, sudah kami pelajari juga. Terima kasih Pak Yudi, Pak Murad dan kawan-kawan semua. Oke, kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Nanti kalau mau diulik lagi lebih dalam, insya Allah kita bersama lagi. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah, banyak nih, ada yang bikin peraturan kelas, tapi ada juga yang bikin keyakinan kelas. Tetapi yang mana yang lebih kita pakai? Keyakinan kelas kah atau peraturan kelas? Kenapa? Kalau keyakinan, oke. Mengapa keyakinan? Kenapa disebut dengan keyakinan kelas? Oke. Ya ini meyakinkan supaya anak itu yakin dengan disiplin positif yang dibuatnya tadi, kesepakatan kelas tadi membuat mereka yakin. Oh seperti ini. Ibaratnya kalau mereka sudah membuat kesepakatan bersama, mereka meyakini pasti akan ada hukuman nih ketika melanggarnya. Jadi menurut saya memang keyakinan kelas lebih tepatnya daripada peraturan. Kalau menurut saya, kalau keyakinan kita sepakati bersama-sama sama anak. Tapi kalau peraturan, guru yang menentukan. Baik Bapak Ibu. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Betul sekali, harus keyakinan kelas. Kalau peraturan itu sudah ada, berarti kalau sudah melanggar kita kasih hukuman, berarti sudah tertulis juga kan. Kemudian mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas tadi betul kata Bu Vela sama Bu Hendra, itu adalah tertuang daripada anak-anak. Jadi mereka sendiri yang membuatnya, kesepakatan tersebut, bukan kemudian mencari kalau melanggar ini apa. Mereka juga yang memberi solusinya. Tapi bukan kita, mereka sendiri. Itu disebut dengan keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada bikin peraturan kelas, coret dulu. Ganti, kita intip yang ini nanti. Oke, lanjut, bukan cari kesalahan ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Jadi boleh-boleh saja pakai bahasa yang mana, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah di sini, ini kita banyak yang miskonsepsi. Baik Bapak Ibu yang mungkin sudah membuat keyakinan kelas, coba dicek lagi kata-katanya. Dari pertama saya mungkin tidak menjelaskannya ini, langsung saya jelaskan saja bagaimana tata cara membuat keyakinan kelas. Pertama yaitu membuat diskusi kelompok. Anak bertanya, anak-anak ayo kita membuat keyakinan kelas ya. Coba kalian sebutkan hal-hal baik yang mau kita terapkan itu apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian dikasih sticky note atau kertas, kemudian anak menulis. Sesudah kegiatan menulis tadi ditempel, tugas kita adalah menyalin mana yang sadurannya sama, kita satukan. Kemudian kalau sudah kita pisah, perhatikan penulisannya Bapak Ibu. Ada di situ kalimat negatif dan kalimat positif. Mengapa kita harus menggunakan kalimat positif? Jika kalimat negatif setiap hari kita keluarkan lama-lama menjadi negatif juga anak tersebut. Contoh kalimat negatif, jangan membuang sampah, itu tidak boleh digunakan. Jangan membuang sampah sembarangan, ada kata-kata jangan. Kemudian tidak boleh membuang sampah, itu tidak boleh juga digunakan. Kenapa? Itu sudah disebut dengan
kalimat negatif. Jadi harus diganti. Buanglah sampah atau buanglah sampah pada tempatnya boleh. Mari jaga kebersihan. Dia kalimat positifnya harus mengajak. Jadi Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas, yuk kita sama-sama perhatikan lagi kata-kata yang sudah kita buat. Kemudian sudah membuat keyakinan kelas, sudah ada kalimat positifnya. Kita lihat lagi implementasi dari P3 atau profil pelajaran Pancasila yang mana? Misal membuang sampah menjaga kebersihan, berarti di sini masuknya kemana? Itu harus dimasukkan di dalam grup. Oke, siap. Kemudian kalau sudah seperti itu harus buat lagi 2 tanda tangan, yaitu kesepakatannya dari guru dan siswa. Jadi kepala sekolah mohon maaf kalau kesepakatan kelas tidak tanda tangan, khusus guru dan siswa yang sudah perwakilannya. Baik Bapak Ibu, lanjut satu lagi, yaitu terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Sesuai dengan segitiga bentuknya, maka dia disebut dengan segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan validasi tindakan yang salah. Ini dari 3 ini boleh bolak-balik. Mau menstabilkan identitas dulu boleh, validasi tindakan yang salah boleh, mana yang akan keyakinan kelas boleh. Jadi di sini dia ini seperti siklus, jadi bolak-balik. Apakah salah satu ini kalau tidak digunakan bisa? Tidak bisa. Makanya dia disebut dengan segitiga restitusi. Dia berlapis-lapis, kemudian bolak-balik, dia seperti alur. Nah, apa ya segitiga restitusi? Suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini pertama adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini kata contoh-contoh menstabilkan identitas. Nanti saya tunjukkan contoh videonya. Kalau dijelaskan ini agak rancu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini dia. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini yang mau kita gali daripada murid kita. Apa keyakinan kelas kita, Nak? Nah, ini seperti ini. Baik Bapak Ibu, ini ada satu contoh. Ini buku saya, ini contohnya. Yang ini, mungkin ini colokannya mampu ya. Oh, lihat yang ini. Sisa ya kayak gitu. Bisa kok tadi nggak tahu. Tadi nggak tahu. Mana posisi yang posisi kontrolnya? Bisa. Ini contoh betul menurut Syafira karena tak bawa karena betul menurut Syafira akan melawan aspirasi peningkatan kebudayaan yang baik. Bu, saya minta maaf, Bu, saya salah. Tidak apa-apa, semua orang boleh melakukan kesalahan karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kami ketahui, ibu tidak mencari
siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusinya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu setiap kali setelah jam istirahat selalu terlambat masuk ke kelas. Coba ceritakan pada ibu. Soalnya kalau sudah main sama teman saya, terus sebelum tidur, jadinya saya makan dan tidurnya sudah berhenti, makanya saya terlambat. Bermain bersama teman maksudnya ya? Kamu pasti sangat menyukainya. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar Syafira bisa tetap bermain bersama teman? Ya, jadi kantin juga, namun tidak terlambat masuk ke kelas. Ada Bu, saya harus belajar. Kira-kira kapan kamu akan mulai melakukannya? Mulai besok Bu, saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu tepat waktu. Syafira, masih ingat tidak yang 15 yang kita buat kesepakatan bersama? Masih Bu? Masih. Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin dan menghargai waktu Bu. Benar sekali. Jadi selanjutnya Syafira ingin menjadi pribadi yang seperti apa ke depannya? Saya ingin menjadi itu dan menghargai diri saya sendiri. Juga menghargai diri dan selalu tepat waktu. Baiklah Syafira, sekarang kita sudah melakukan solusi, mencari solusinya ya, sudah menemukan solusinya. Jadi ibu yakin kamu bisa mengamalkan nilai-nilai itu dengan baik dan bisa disiplin dan sekarang ya. Baik, terima kasih. Baiklah Syafira, sekarang Syafira sudah boleh bermain bersama teman-teman ya. Ya Bu, terima kasih. Syafira. Oke Bapak Ibu, itulah tadi contoh penerapan segitiga restitusi, di mana seorang guru itu berdiskusi bersama muridnya yang sudah ada kasus, kemudian ada permasalahan yang dihadapi, kemudian dicari solusi oleh murid itu sendiri. Baik Bapak Ibu, nah di sini penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih, terlebih tak kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin ada masukan dari Ibu sedikit. Oke, terima kasih dan selamat ya untuk Bu Ratna. Tepuk tanganlah sekali lagi, luar biasa. Nah, ini contoh rekan guru kita yang sudah belajar lebih dari kita, yang patut kita tiru ya. Seperti yang Bu Ira sampaikan tadi, guru tetap belajar walaupun sudah mengajar. Nah, Bapak Ibu, bagus nggak nih pendidikan guru penggerak? Bagus tidak? Berminat tidak ikut seleksi guru penggerak di berikutnya? Insya Allah ya. Mudah-mudahan ada yang mau mengikuti jejak Ibu Ratna. Nah, tadi materi kita budaya positif, ya, betul. Ya, honor juga diterima. Honor P3K juga diterima, ya. Nah, jadi ingin Ibu pesankan kepada Bapak Ibu guru bahwa perubahan positif menjadi lebih baik ketika kita belajar banyak, ya. Budaya positif yang diterapkan, yang dicontohkan oleh Bu Ratna harus kita perdalam ya Bapak Ibu. Kita amalkan, kita tindak lanjuti di sekolah kita, terutama di kelas kita masing-masing. Bukan hanya catatan saja dari Bu Ratna, bukan hanya contoh saja dari Bu Ratna. Ketika Bapak Ibu mengalami kasus, datang ke pakar, bertanya, bantu kami bagaimana cara untuk menangani masalah anak kita ini. Jangan
pilih nomor 1 kalau dapat. Jangan pilih nomor 2 kalau bisa. Jangan pilih nomor 3 walaupun tidak berbahaya. Jangan pilih nomor 4 walaupun memungkinkan untuk kita pilih. Tapi tempatkanlah diri kita sebagai manajer di dalam kelas, menjadi guru yang selalu dirindukan dan dicintai oleh anak-anak kita. Amin. Amin. Ibu itu berucapan selamat untuk Bu Ratna, sukses selalu, lancar jaya. Alhamdulillah, kita sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Fasola atas masukannya, dan terima kasih juga buat Bu Ratna yang telah menyampaikan materi kita hari ini, budaya positif. Semoga kita semua dapat menerapkannya di sekolah kita. Seperti yang Ibu bilang, kita bergerak bersama, maju juga bersama. Amin. Baiklah, sebelum menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, ada pantun terakhir dari saya. Siap. Duduk termenung di tepi payung, wajah terpenuh, hatinya pun kecil. Cukup sekian dari saya. Untuk Bapak Ibu yang cantik-cantik dan yang lawa semua. Baiklah Bapak Ibu, yang kata dari saya sebagai pembawa acara, sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.